Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazal Ghazali dan pada video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai SQL injection dan nantinya kita akan melakukan percobaan. Jadi apa itu SQL injection? Jadi sebenarnya SQL injection itu adalah metode serangan di mana penyerang menyisipkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam query SQL. Jadi teknik ini memang memanfaatkan kelemahan dalam validasi input yang diterima dari pengguna. Kemudian validasi input tersebut bisa dieksekusi secara langsung tanpa perlakuan yang cukup. Gitu. Jadi proses terjadinya SQL injection ini umumnya itu ketika aplikasi web menerima input dari pengguna, misalnya dari formulir login, pencarian, atau juga parameter URL, dan kemudian memasukkan input tersebut langsung ke dalam query SQL-nya yang digunakan untuk berinteraksi dengan database tanpa melakukan pembersihan. Jadi pada percobaan kali ini kita akan mencoba melakukan SQL injection ya, dengan mencari tahu ada database apa saja dan ada tabel apa saja pada target web yaitu testphp.funweb.com. Jadi langsung saja pertama pastikan sudah koneksi internet, kemudian buka browser, kemudian kunjungi testphp.funweb.com. Nah, di sini langsung ke bagian sign up. Kita isi username-nya dengan test sama juga dengan passwordnya test juga. Enter ya. Nah, kemudian dari sini masuk ke bagian browse artis. Jadi ini kan ada tiga artis lah. Kita pilih salah satu saja. Di sini saya memilih yang paling atas saja. Nah, kemudian kita udah dapat URL dari artis ini. Kita copy aja URL-nya. Kemudian masuk ke terminal. Masuk sebagai root. Di sini saya menggunakan tools yang namanya itu SQL Map ya. Jadi SQL Map ini itu adalah tool yang dirancang untuk membantu menguji keamanan atau mengidentifikasi dan mengeksploitasi juga kerentanan SQL injection secara otomatis gitu. Jadi ya SQL Map ini mendukung berbagai jenis basis data seperti MySQL, Postgre, dan lainnya. Jadi biasanya SQL Map ini udah ada ya secara default dari Linux. Untuk menggunakan toolsnya cukup jalankan perintah sebagai berikut. Kemudian pastekan link. Oke, jadi fungsi MinDBS ini itu berguna untuk menampilkan semua database yang ada pada link tersebut. Ini ya, bisa kita lihat nih available database-nya ada dua, IQR, Information Schema. Gitu. Kemudian dengan SQL Map ini juga ada fitur yang lain ya. Kita tuju ke database AQR, AQRT, AQRT, tables. Jadi dengan perintah ini kita bisa melihat tabel apa aja yang berada di dalam database AQR. Bisa dilihat ada 8 tabel, ada artis, cards, cartridge, featured, guestbook, pictures, products, dan juga users.
Kemudian dengan SQL Map, selain mengidentifikasi ada berapa database dan juga table, kita juga masuk ke dalam spesifik table. Nah, di sini kita akan masuk dan akan melihat apa saja yang ada di table users. AQArt. Min columns. Jadi dengan perintah ini kita dapat melihat ada kolom apa aja yang terdapat pada tabel users. Bisa kita lihat di sini ada 8 kolom. Ada kolom pertama name dengan varchar tipe datanya, kemudian address, card, CC, email, pass, phone, you name. Kemudian selain dapat melihat struktur kolom pada suatu tabel, SQL Map ini juga bisa untuk melihat seluruh data yang ada terdapat pada tabel users, tabel tersebut. Mari kita lihat data yang ada terdapat pada tabel users. Dengan perintah dump. Jadi di sini kita ditanya apakah kita mau menyimpan hash ini ke dalam file temporary untuk eksploitasi lebih lanjut lah dengan alat yang lain. Jadi karena kita di sini hanya untuk percobaan biasa saja, jadi ya di sini saya akan ketik n saja, tidak usah. Kemudian apakah kamu mau melakukan crack via dictionary based attack? Ini dictionary based attack ini mungkin metode serangan menggunakan word list ya, kata-kata kumpulan kata-kata, jadi uh, bisa di crack hash tersebut. Karena ini untuk percobaan biasa saja jadi tidak perlu sih n saja. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat informasi database-nya, namanya AkuArt. Kemudian untuk table user yang kita ingin lihat datanya, ada terdapat satu entry dalam table user ini. CC-nya yaitu myDAX123, kemudian ada data card-nya, pass yaitu test, kemudian ada email, ada phone, uname, name, address, gitu. Jadi kita dapat melihat isi data dari tabel users yang terdapat pada database AkuArt. Jadi mungkin itu saja dari saya mengenai SQL injection, dan ini sebenarnya masih biasa saja karena kita masih hanya tujuannya untuk melihat ada data apa dalam suatu uh, database tersebut. Jadi mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.